شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa sekalian, selamat datang kembali di serial Ramadan Surabaya Mengaji. Masya Allah, setelah melalui bulan Ramadan atau puasa Ramadan, kita berada di penghujung Ramadan. Dan di penghujung Ramadan ini ada salah satu ibadah yang insya Allah akan kita bahas di episode kali ini bersama guru kita yaitu Ustadz Fuad Baswedan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bikhair. Masya Allah. Baik, pemirsa sekalian, di penghujung Ramadan atau menjelang Idul Fitri, kita ada dua ibadah yang kaum muslimin melakukannya, yaitu ada zakat dan juga ada sholat Idul Fitri. Dan insya Allah di episode kali ini kita akan membahas seputar panduan zakat dan sholat Idul Fitri, yang semoga bisa menjadi panduan bagi pemirsa sekalian untuk melaksanakan zakat dan Idul Fitri. Tafadhol Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhwatul Islam rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir Ramadan ada suatu ibadah yang wajib kita tunaikan dalam rangka untuk menyempurnakan puasa kita, ibadah kita di bulan Ramadan, yaitu kita mengeluarkan zakatul fitr. Ya, zakat secara bahasa artinya an-nama' az-ziyadah, tumbuh atau bertambah. Ya, sedangkan fitr itu artinya jiwa. Ada juga sebagian ulama mengatakan fitr maksudnya berbuka. Artinya waktu itu tidak puasa lagi. Sehingga mereka mengatakan zakatul fitr, zakat berupa makanan pokok yang diberikan setelah Ramadan selesai, yaitu dibagikan kepada orang fakir miskin. Ya, sehingga zakatul fitr dikatakan zakat setelah selesai bulan Ramadan, yaitu berbuka. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan fitri di sini maksudnya jiwa fitrah, ya, yaitu kembali ke fitrah. Tapi pendapat yang pertama tadi yang lebih kuat, yaitu zakatul fitr, zakat yang diberikan setelah selesai bulan Ramadan, tapi sebelum melaksanakan salat Id. Ya, jadi zakat fitr ini merupakan kewajiban bagi laki-laki maupun perempuan, juga anak-anak maupun orang dewasa, ya, terkena kewajiban ini. Bayi, ya, tentunya yang memberikan adalah walinya, ya, orang tuanya, atau orang-orang yang menanggung, ya, dari para budak atau pembantu tuannya yang menanggung itu semuanya. Zakat fitrah ini atau fitri ini berupa makanan pokok. Kalau di Arab itu gandum, ya, kurma, seperti itu. Berapa yang harus diberikan takarannya? Yaitu 1 sok. Ya, 1 sok itu kurang lebih 3 kilo. Tapi ada yang mengatakan 2,5 kilo itu sudah mumpuni, ya, sudah bisa dikatakan 1 sok, ya. Cuma kalau kita lebihkan maka itu lebih bagus, ya. Jadi itulah ukuran zakatul fitr. Sebagaimana dikatakan di sini oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am, aw sa'an min tamr, aw sa'an min sya'ir, aw sa'an min zabib. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami menunaikan zakat fitri, yaitu berupa 1 sa' bahan makanan, 1 sa' kurma, 1 sa' bisa gandum, juga 1 sa' bisa kismis, ya. Kalau di negeri kita ya beras, ya. Beras karena itu makanan pokok kita. Kita berikan kepada fakir miskin, misalnya 1 keluarga 25 kilo misalnya kita berikan kepada 1 rumah orang miskin atau beberapa yang mencukupi untuk kehidupan mereka. Mungkin seminggu atau sebulan, maka itu lebih baik, ya, kepada fakir miskin. Diberikan kepada fakir miskin karena itulah yang dikatakan oleh Nabi,
Ya, jadi bukan 8 asnaf, 8 golongan. Kalau 8 golongan itu lebih cenderung untuk zakat mal. Ya, sedangkan zakat fitr itu untuk fakir miskin saja. Walaupun ada sebagian ahli fikih mengatakan bisa juga diberikan kepada 8 golongan. Tapi pendapat yang kuat hanya untuk fakir miskin sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan di sini farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tuhratan lis-sha'im minal lagwi war rafas wa tu'matun lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa dari perkara-perkara yang sia-sia, perkataan yang jorok, ya, serta untuk memberi makan kepada orang yang miskin. Inilah yang kemudian dirajih oleh para ulama bahwa untuk orang miskin, ikhwah fillah, ya. Jadi agar semakin sempurna puasa kita dengan membayar zakatul fitr sebelum salat Id. Ya, kalau di zaman Nabi itu setelah salat subuh, ya, setelah i'tikaf dalam rangka menuju ke tempat salat Idul Fitr, Nabi membagikan zakat fitr. Ya, sedangkan kalau tidak mampu seperti amalannya Ibnu Umar, ya 2 hari sebelumnya itu bisa. Ya, mengingat misalnya jumlahnya banyak, panitianya sibuk, tidak mungkin sebelum Id, ya, subuhnya itu bisa dikerjakan 2 hari atau 3 hari, 2 hari sebelum salat Id, ya. Terus apa yang harus diberikan? Bagaimana kalau bisa memberikan uang, tidak sempat dengan beras, ya, makanan pokok. Pendapat yang kuat harus diberikan makanan pokok, ya. Kecuali terpaksa, ya, nggak bisa memberikan uang kepada panitia. Nanti panitia yang bisa membelikan. Ya, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, membolehkan pakai uang. Tapi pendapat-pendapat imam-imam yang lainnya, kalau bisa ya makanan pokok. Itu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa untuk menyempurnakan ibadah puasa juga salat Idul Fitr. Ya, salat Id, salat hari raya, kalau bisa bersama pemerintah, ya. Begitu juga puasa bersama pemerintah. Hendaklah kita ini berjamaah, ya, puasa jamaah, salat juga berjamaah, dan umat Islam supaya bersatu. Kalau kita hari raya sendiri, ormas itu sendiri, ormas sana sendiri, maka akan pecah umat Islam. Disuruh kita ini mengikuti pemerintah, bersama pemerintah hari raya, maka itu lebih baik, ya, berpuasa bersama pemerintah, berhari raya juga bersama pemerintah, ya. Dan para ulama berbeda pendapat tentang hukum salat Idul Fitr ini. Sebagian mereka mengatakan sunnah muakkadah, sebagian mereka mengatakan wajib. Yang mengatakan wajib ini karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat Idul Fitr, ya. Tapi ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ya, karena tidak termasuk di antara salat-salat yang diwajibkan salat Idul Fitr itu. Tapi kita harus perhatikan, ya, karena Rasulullah SAW sampai menyuruh huyat itu wanita-wanita yang haid, disuruh untuk ikut serta, ya, ikut walaupun tidak salat, nunggu di sekitar mereka yang salat, tapi disuruh ikut untuk menyaksikan syiar Islam. Ya, untuk menyaksikan syiar Islam, disuruh banyak bertakbir, ya. Jadi ikhwah fillah, ada hukum-hukum untuk seputar hari raya ini. Pertama, diharamkan kita berpuasa pada hari raya. Ya, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya, itu kita tidak boleh berpuasa karena waktu itu hari senang-senang. Ya. Kemudian juga para wanita, gadis, ya, disuruh ikut serta. Dan salat itu dilakukan sebelum khutbah. Ini pendapat yang kuat. Ya. Kemudian bertakbir 7 kali pada rakaat pertama, 5 kali pada rakaat kedua. Jadi 2 rakaat tidak pakai adzan, tidak pakai iqamah. Ya. Dan tidak ada salat sunnah qabliyah maupun ba'diyah. Ada adab-adab yang perlu kita perhatikan secara ringkas, kita sebutkan di sini. Mandi, ya, sebelum berangkat ke tempat salat. Ya, kalau itu salat Idul Fitri disunahkan untuk makan, ya, makan yang ringan seperti kurma atau minum air, menunjukkan bahwa hari itu bukan puasa lagi, ya kan?
Kemudian keluar menuju salat Id itu dengan jalan yang berbeda. Pergi lewat jalan A, pulang lewat jalan B, seperti itu. Dan disuruh banyak bertakbir, ya, memuji Allah, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, dan disuruh saling mengucapkan doa dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini ucapan para salaf, ya, di waktu salat Id. Dan kalau bisa disuruh berhias, ya, sebagus mungkin, terutama para laki-laki, ya, untuk berpakaian yang paling bagus yang mereka miliki. Ya, itulah beberapa adab-adab tentang salat Id. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas pemaparannya. Demikian pemirsa sekalian berkaitan dengan panduan zakat fitr dan juga sholat Idul Fitri. Masya Allah, semoga Allah terima amal ibadah kita di bulan Ramadan dan semoga Allah balas dengan pahala yang banyak dan semoga kita bisa berbahagia di hari raya Idul Fitri nanti. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surabaya Mengaji.